Selamat pagi Pak Yori dan juga teman-teman sekalian, nama saya Angela Faye dan hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum gravitasi Newton pada skala mikro. Sekarang saya ingin bercerita sedikit. Pada suatu hari hiduplah seorang anak yang bernama Sonia. Ia adalah seorang yang selalu penasaran tentang lingkungan dan juga benda-benda di sekitarnya. Suatu saat ia sedang duduk di teras rumah sambil melihat pemandangan sekitar. Tiba-tiba ada sebuah daun yang jatuh dari pohon. Sonia sudah tahu bahwa daun tersebut jatuh karena gaya gravitasi. Lalu dia berpikir, kira-kira benda lain di sekitarku punya gaya gravitasi nggak ya? Apa cuma planet aja yang punya gravitasi? Sama seperti Sonia, bila kita disuruh memikirkan gaya gravitasi, pertama kita pasti akan berpikir tentang planet dan tata surya kita. Sebuah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Namun ternyata tidak usah berpikir jauh-jauh. Atom yang merupakan materi terkecil di alam semesta kita ternyata juga memiliki gaya gravitasi loh. Meskipun merupakan materi terkecil, nyatanya struktur atom juga terdiri dari neutron yang bersifat netral, elektron yang bermuatan negatif, dan juga proton yang bermuatan positif. Secara umum, sifat muatan listrik dapat kita simpulkan bahwa dua muatan yang sama akan saling tolak-menolak dan dua muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Dari sinilah asal gaya yang serupa gaya gravitasi tersebut. Elektron bermuatan negatif. Oleh sebab itu, ia tadi dapat berputar mengelilingi inti yang bermuatan positif. Kita ingat kembali sifat muatan listrik tadi. Benar, dua muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung gaya yang terjadi pada elektron tersebut secara matematis? Seorang insinyur berkebangsaan Prancis bernama Charles-Augustin de Coulomb juga menanyakan hal yang sama. Coulomb sendiri adalah seseorang yang cerdas. Sedari kecil sudah nampak bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang matematika. Ditambah lagi, Coulomb berasal dari keluarga bangsawan yang berpengaruh, sehingga pendidikannya pastilah terjamin. Ia diterima di salah satu universitas terkenal pada saat itu, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai College of the Four Nations. Namun ia tidak berhenti di situ. Setelah menyelesaikan pendidikan matematika, ia kemudian belajar tentang militer sebelum mengabdikan dirinya sebagai insinyur militer untuk kerajaan Prancis. Namun sayangnya pada tahun 1789, di tengah-tengah terjadinya peristiwa revolusi Prancis, Coulomb memutuskan untuk pensiun dan menjadi seorang peneliti ilmiah. Ia kemudian mulai mengembangkan penelitian mengenai listrik dengan menyelidiki lebih lanjut mengenai hukum tolakan listrik yang ditemukan oleh Joseph Priestley, lalu dengan menggunakan torsion balance, Coulomb mulai mengotak-ngatik dan mengecek interaksi dari dua benda bermuatan. Kemudian ditemukan bahwa ada sifat tertentu dari benda bermuatan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Coulomb kemudian ingin tahu, bagaimana sih cara kita menghitung gayanya? Setelah itu terciptalah hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Teori ini kemudian disebut sebagai hukum Coulomb. Teori ini bisa dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F adalah gaya, K berarti konstanta, Q1 dan Q2 adalah muatan 1 dan muatan 2, dan R adalah jarak antar muatan. Namun setelah dilihat-lihat kembali, rumus ini ternyata memiliki kemiripan dengan hukum gravitasi Newton yang sudah dipublikasikan sekitar 1 abad sebelum hukum Coulomb. Hukum gravitasi Newton dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Cukup mirip bukan? Akhirnya disimpulkan bahwa hukum Coulomb digunakan untuk menghitung gaya antar benda yang bermuatan listrik. Sedangkan hukum gravitasi kita gunakan untuk menghitung gaya pada objek yang berukuran besar dan memiliki gaya gravitasi. Sekarang Sonia dan kita semua pun sudah tahu bahwa gaya gravitasi ternyata juga ada dalam benda-benda di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Pak Yori dan teman-teman, perkenalkan saya Alicia Pinarto, nomor absen 6. Sekarang saya akan membahas mengenai hukum gravitasi Newton makro. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu seorang siswa yang bernama Newt. Besok ia harus mengikuti ulangan fisika mengenai penerapan hukum gravitasi makro. Sayangnya ia belum terlalu paham dengan materinya. Untungnya ia memiliki mesin yang bisa membawanya melintasi waktu dan pergi ke berbagai tempat. Pertama-tama, Newt memutuskan untuk kembali ke 350 tahun yang lalu. Newt melihat peristiwa wabah pes di Inggris yang menewaskan sekitar 100.000 orang di London. Newt langsung teringat akan seorang ilmuwan bernama Isaac Newton.
Jadi, ia memutuskan untuk langsung mengunjungi rumah Isaac Newton. Newton memutar mesin waktu untuk pergi ke tahun 1666. Di sana, terlihat Isaac Newton yang sedang duduk di bawah pohon apel di depan rumahnya, sambil memikirkan mengenai gaya gravitasi. Tiba-tiba, Newton melihat sebuah apel yang akan jatuh dari pohon. Awalnya, Newton ingin mengingatkan agar sang ilmuwan segera minggir, supaya tidak kejatuhan. Namun, sangat disayangkan, Newton tidak bisa terlihat oleh orang-orang pada zaman itu, yang merupakan salah satu efek samping dari penggunaan mesin waktu. Jadi, apel itu tetap jatuh ke kepala Isaac Newton. Sebenarnya, kejadian ini yang menjadi inspirasi di balik hukum gravitasi yang dikemukakan oleh Newton. Untung saja, Newton tidak sempat mengingatkan Sir Isaac Newton untuk minggir. Bisa-bisa saja, Newton mengubah sejarah. Kemudian, Newton mengikuti Isaac Newton yang masuk ke kantornya dan menulis sesuatu di sebuah kertas. Karena rasa keingintahuan yang tinggi, Newton segera mengintip apa tulisannya. Ternyata, Isaac Newton menulis mengenai hukum gravitasi, yang isinya setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Setelah melihat kejadian itu, Newton teringat bahwa sistem tata surya juga ada gaya gravitasi. Langsung saja ia memutar mesin lagi agar bisa pergi ke galaksi Bima Sakti. Di sana ia melihat kumpulan benda langit yang memiliki pusat berupa bintang dengan sebutan matahari. Newton sangat kagum akan berbagai planet, sabuk asteroid, sabuk Kuiper, dan piringan tersebar yang berputar mengelilingi matahari. Kejadian tersebut diakibatkan oleh gaya gravitasi yang kuat dari matahari itu sendiri. Gurunya juga pernah berkata, gaya gravitasi mengikat planet-planet sehingga dapat berputar pada sebuah orbit berbentuk elips atau melakukan proses yang disebut sebagai revolusi. Akibatnya planet-planet ini mengalami perubahan musim. Seperti bumi, Newton mengalami musim dingin di bulan Desember saat sedang pergi liburan ke Inggris. Namun berbeda dengan cerita dari tantenya yang pergi ke Inggris di bulan Juli. Di sana sedang mengalami musim panas. Ketika sedang mengamati sistem tata surya, Newton menyadari bahwa planet-planet ini berputar pada sebuah poros. Ternyata hal ini disebabkan karena planet tertarik dengan gaya gravitasi matahari, sehingga berusaha untuk mempertahankan agar tetap berada di orbitnya. Akhirnya Newton paham mengapa terjadi perubahan siang dan malam. Dapat dilihat oleh Newton, ada bagian bumi tertentu yang terkena sinar matahari. Akan tetapi, karena bumi berputar, bagian tersebut akan berubah menjadi malam dan tidak terkena sinar matahari. Hal lain yang mengejutkan Newton adalah planet Merkurius yang letaknya dekat dengan matahari dapat bergerak dengan cepat. Akan tetapi Neptunus yang paling jauh dari matahari geraknya jauh lebih lambat. Nah, Newton menyimpulkan bahwa semua planet memiliki waktu rotasi yang berbeda. Dan semakin dekat planet dengan matahari, maka akan semakin cepat bergerak karena lebih kuat gaya gravitasi yang menariknya. Setelah melihat sistem dari tata surya, Newton ingin tahu bagaimana orang mengetahui model dari tata surya. Maka, Newton memutar kembali mesinnya untuk pergi ke Mesir kuno. Di sana ia bertemu seorang ahli astronom bernama Claudius yang sedang menjelaskan mengenai suatu teori bernama geosentris. Claudius berkata, bumi berada di pusat tata surya dan matahari serta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan melingkar. Setelah Newton mengetahui bagaimana model tata surya di zaman dulu, maka ia ingin mengetahui model tata surya yang selama ini dia pelajari, di mana bumi beserta planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari pada lintasan yang melingkar. Newton kembali lagi memutar mesinnya, namun sekarang ia pergi ke tahun 1543 untuk menemui Copernicus. Sesampainya Newton di sana, ia langsung bertanya kepada Copernicus mengenai teori heliocentris. Dia mendengar Copernicus menjelaskan model tata surya yang bernama teori heliocentris. Namun, Newton masih sedikit bingung karena ia tidak dapat menemukan keselarasan antara lintasan dari orbit planet. Maka ia memutar kembali mesin waktu untuk bertemu dengan Kepler. Newton membaca sebuah buku yang ditulis oleh Kepler mengenai orbit yang tidak berbentuk lingkaran namun berbentuk elips. Nah, akhirnya Newton paham mengenai materi ulangan besok. Jadi ia memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya dan mempersiapkan ulangan besok. Ia menjadi lebih semangat dan cepat paham dalam mempelajari materi. Setelah lewat beberapa hari, nilai ulangan fisika dibagikan dan Newton mendapat nilai 100. Sekian dari saya, terima kasih.